Halo Aquarius, sekarang giliran kamu ya. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aquarius. Seperti biasa aku disclaimer, ini akan menarik banyak energi. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian. Crosswatcher juga silakan. Kalau ada energi positif, silakan dimanfaatkan untuk kebaikan. Kalau ada yang negatif, mungkin bisa dijadikan rambu-rambu, atau kalau kamu ingin mengabaikan juga silakan. Oke, aku perlu satu kartu lagi untuk Aquarius. Wow. Hati-hati. Beberapa zodiak, wow ya. Kita perlu berhati-hati di bulan Juli. Ini untuk beberapa zodiak ya. Aku menemukan ada ular secara implisit gitu ya. Ini ada sesuatu yang tidak kelihatan atau ditutup-tutupi, tapi itu sebenarnya tidak baik gitu ya. Ya rata-rata memang kalau yang ditutup-tutupi itu sesuatu yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Aku melihat di sini ada rahasia yang mungkin sebenarnya kamu itu tidak berniat untuk membuka rahasia, tapi entah kenapa gitu ya, mungkin sudah takdirnya gitu ya, atau Tuhan itu menghendaki supaya rahasia yang buruk itu terungkap. Akan ada rahasia yang terungkap di bulan Juli. Walaupun orang itu sudah berusaha untuk menutupinya dan istilahnya tuh kayak udah berbagai cara gitu ya, dan intinya tuh orangnya juga semacam galau juga, apakah udah biarin aja terbuka atau tetap ditutup-tutupi. Nah akhirnya dengan sendirinya itu semua akan terbuka, kedoknya akan terbuka gitu ya. Kalau dia memakai topeng, maka topengnya itu akan terbuka, akan lepas. Kamu akan mengetahui jati diri sebenarnya. Apakah dia itu menampakkan aslinya atau memang ada niat tersembunyi yang tidak baik, makanya dia menutup-nutupi. Ini bisa berkaitan dengan pekerjaan, usaha, atau juga percintaan. Jadi apapun ya yang menyangkut sesuatu hal yang ditutup-tutupi, kemungkinan akan bisa terungkap di bulan Juli. Itu adalah berkat dari doa kamu juga ya. Jadi kalau kamu sekarang merasa ada yang menutup-nutupi, ada yang merahasiakan sesuatu dari kamu, banyak-banyak berdoa, minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa, minta dibukakan jalan atau ditunjukkan kebenaran. Karena aku melihatnya di sini memang ini tidak baik gitu ya. Kalau kamu tidak mengetahuinya, maka kamu akan bahaya, akan menyerang kamu secara diam-diam dan bisa juga tiba-tiba gitu ya. Aku melihatnya di sini memang potensi keributan. Orang ini berniat tidak baik, ingin mencari ribut dan seperti menyebarkan berita palsu atau gosip-gosip. Intinya tuh orangnya ya ingin menjatuhkan kamu lah, seperti itu. Kalau di pekerjaan ya atau di pendidikan, mungkin sebagian dari kamu ini sedang mengalami kelelahan. Ada baiknya kamu break dulu, istirahat dulu. Karena kalau kamu paksakan, itu kayak maju mundur aja. Jadi nggak akan kelar-kelar. Aquarius di bulan Juli perlu berhati-hati. Karena ada sesuatu yang mungkin memicu keributan juga. Sesuatu yang tadinya tidak kamu ketahui atau belum terungkap dan akhirnya terungkap. Itu akan menimbulkan semacam ya ribut-ribut atau juga akhirnya tuh berkonflik gitu ya dengan orang yang bersangkutan, dan kemungkinan itu akan bisa di blow up. Aku merasakan kalau ada masalah dengan seseorang itu harus berhati-hati karena masalahnya itu nanti akan disebarluaskan, dan bisa jadi ya yang disebarluaskan itu akan ditambah-tambah seperti dijelek-jelekin gitu ya. Jadi ditambahnya itu bukan yang bagus-bagus, justru yang malah untuk menjatuhkan kamu. Dan kelihatannya orang ini bermain cantik, artinya dia tidak menunjukkan bahwa akan menyebarluaskan gosip-gosip miring tentang kamu. Bisa jadi gitu ya, dia ini menutup rapat-rapat rencananya
Dan ketika kamu mengetahui, nah itu kemungkinan sudah terlambat. Nah, jangan sampai seperti itu, makanya waspada dan intinya tuh hindari keributan ya, hindari konflik. Bagaimanapun kamu merasa tidak salah ya, dan orang itu memancing terus, lebih baik kamu melipir, lebih baik kamu mencari tempat yang tenang dan tidak meladeni. Pokoknya biarin aja lah, bodo amat dia mau memprovokasi seperti apa, dia ingin ribut-ribut seperti apa. Kamu itu pura-pura ya ikut-ikut aja kayak dia gitu ya, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti gitu ya maksud dia apa. Jadi seolah-olah kamu tidak terpancing, kamu tidak mengerti, biarkan kamu terlihat dalam tanda kutip ya, terlihat bodoh, tapi kamu itu selamat. Karena orang ini benar-benar jahat ya. Ini energinya mirip-mirip dengan Virgo. Cuma kalau Virgo itu kan intinya memang orang yang punya power gitu ya. Kalau di sini aku melihatnya sebenarnya orang ini tidak punya power. Tapi orang ini lemah dan dia itu tidak mau kelihatan lemah, makanya dia melakukan hal-hal yang tidak baik ini. Ironis ya. Padahal seharusnya kalau dia lemah, dia harus mendekat ke diri kamu yang kelihatannya lebih kuat dari dia. Dan ya istilahnya tuh berbaik-baik gitu kan. Karena nanti bisa saling support. Mungkin kamu punya kelebihan di kekuatan, bisa mensupport dia. Dan kalau dia mempunyai kelebihan di yang lain, bisa mensupport kamu. Tapi kalau yang aku lihat, orang ini malah mengambil jalan untuk bermusuhan. Untuk ya mungkin karena iri gitu ya. Dia merasa kecil hati dan minder, tapi dia tidak mawas diri, akhirnya dia menyalahkan itu kepada orang yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Sebenarnya ini murni adalah masalah di dirinya. Jadi sekali lagi hati-hati di bulan Juli, hindari konflik ya. Jangan sampai kamu punya masalah apalagi dengan orang yang sudah kenal sama kamu atau sempat ngobrol deket. Bisa-bisa orang itu akan spill the tea gitu ya. Dia akan mengumbar aib-aib kamu, amit-amit. Kalau kamu sudah pernah curhat, maka itu akan disebarluaskan dan kemungkinan akan ditambah-tambah dengan bumbu yang kurang baik. Oke, di percintaan, pekerjaan, bisnis ini bisa diterapkan ya untuk berhati-hati dengan siapapun, apakah itu rekan kerja yang dekat, atau orangnya kelihatannya baik-baik aja, orangnya itu ke kamu perhatian, hindari untuk cerita atau curhat berlebihan. Karena ada potensi ya, orang ini akan berubah 180 derajat yang mungkin pada dasarnya sih sebenarnya jahat gitu ya. Tapi dia selama ini menampilkan sosok yang baik, tapi kemudian dia akan berubah gitu ya, seperti ular. Oke, sekarang kita ke hal lainnya ya. Kalau terkait pendidikan, di sini aku menyarankan ya buat kamu yang sedang melanjutkan pendidikan, sedang ada di tengah-tengah skripsi misalnya, kalau kamu merasa lelah, sudah penat gitu ya, lebih baik ambil waktu sejenak untuk rehat. Karena kalau kamu teruskan maka ini akan kayak maju mundur gitu ya. Selesai enggak, ya berhenti juga enggak. Akhirnya kan buang-buang waktu. Sebagai contoh nih, misalnya kamu sudah sampai bab 3 gitu kan, tinggal beberapa halaman lagi tapi kepala kamu itu sudah penat. Kalau kamu paksakan, yang ada tuh kamu salah-salah dan akhirnya bisa-bisa ngulang lagi gitu ya dari yang pertama. Atau misalnya nggak ke-save, ada aja gitu ya sabotase-sabotase yang dilakukan oleh kamu sendiri karena sudah kelelahan. Nah, caranya adalah kamu melipir, ya kalau bisa sih berdoa gitu ya, minta diberikan jalan, diberi kemudahan, dan ketika kamu berdoa itu sama saja dengan mengistirahatkan juga gitu ya pikiran yang berkecamuk. Kamu itu bernapas ya dan memberikan waktu untuk pikiran, fisik, mental dan lain-lain itu menjadi terurai. Begitu pula di pekerjaan dan bisnis. Hindari konflik, hindari situasi yang memanas gitu ya. Lebih baik kamu melipir aja dan kalau bisa ya kurangi tatap muka untuk bulan ini.
Jadi kalau bisa diselesaikan secara online, apakah melalui email atau juga dengan meeting online gitu ya, atau ya sebisa mungkin sih tidak terlalu sering untuk bertatap muka dengan orang yang ini ya, yang seperti ular ini, karena nanti akan bisa terpapar energi negatifnya. Jadi usahakan untuk bisa menjaga jarak dan menghindari energi negatif yang dikeluarkan oleh si ular ini. Ular ini bisa saja rekan kerja atau atasan atau customer gitu ya. Orang-orang yang punya niat tidak baik, walaupun pada dasarnya gitu ya, kamu itu tidak ada kesalahan, tapi memang ya orangnya jahat aja. So, daripada kamu bingung dan jadi malah kacau gitu ya, lebih baik jaga jarak. Dan di percintaan juga aku melihat beberapa mungkin harus berhati-hati ya. Kalau kamu masih dalam taraf naksir atau saling mengenal, mungkin dia bukan jodoh yang terbaik. Lebih baik kamu mencari lagi gitu ya. Jadi jangan cuma satu, jangan fokus ke satu hal aja. Dan ini bisa diterapkan di hal apapun ya. Untuk bulan Juli, coba kamu tidak terlalu fokus di satu hal. Kalau kamu sudah merasa ada gelagat yang kurang baik, apakah dari orang tersebut atau dari diri kamu sendiri, lebih baik kamu ya istilahnya tuh mencari lagi. Oke, sekarang kita klarifikasi dengan tarotnya. Energi untuk Aquarius di bulan Juli. Oke, aku ambil ini ya karena sudah sesuai. Ya, ada sesuatu yang akan terungkap ya. Oke. Ya, kalau di dunia kerja atau di bisnis aku merasakan ini terkait persaingan. Jadi memang orang ini ada rasa iri gitu ya. Dan dia seperti akan melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Artinya tuh menjatuhkan usaha kamu atau kamu itu dijelek-jelekin gitu. Hati-hati, jadi sebaiknya di bulan Juli ini hindari gitu ya, terlalu banyak atau terlalu intens berkomunikasi dengan orang yang punya ciri-ciri apakah dia ambisius atau mulutnya terlalu manis atau apapun yang too good to be true. Hindari sesuatu yang too good to be true. Dan di sini juga aku melihat ya intinya walaupun kamu kuat ya menghadapi konflik, tapi aku tidak menyarankan ya, karena itu nanti akan berimbas ke keuangan kamu. Entah gimana, apakah ya dengan gosip-gosip itu maka customer kamu itu akan lari gitu ya, nggak akan balik lagi ke kamu karena termakan oleh gosip-gosip miring yang disebarluaskan oleh si ular ini. So lebih baik kembali lagi ya, jaga jarak atau mundur sejenak. Dan usahakan tidak sering komunikasi dengan orang yang seperti ini ya. Orangnya itu arogan, tapi dia tidak kelihatan sombong gitu ya, tapi dia kelihatannya kayak ingin selalu disorot, dan orangnya memang charming. Orangnya itu bisa menarik perhatian, tapi kalau kamu selami gitu ya, sebenarnya dia itu punya sifat culas, dan kamu bisa merasakan itu. Jadi coba ya, cek di sekeliling kamu siapa orang dengan ciri-ciri itu dan jaga jaraklah. Hati-hati dengan orang seperti itu. Dan kurangi curhat ya, karena aku melihatnya dari curhat itu akan bisa ke-spill hal-hal yang seharusnya tidak diketahui oleh orang banyak, akhirnya bisa menyebar kemana-mana dan dibumbui dengan hal-hal yang menjatuhkan. So kalau kamu itu sedang ingin gitu ya berbagi rasa atau seperti sudah tidak kuat lagi gitu ya menampung beban, lebih baik kamu konsul ke profesional gitu ya, terapi. Tapi itu pun aku menyarankan kalau bisa sih di bulan Juli ini masih di taraf yang istilahnya tuh jangan sampai ke dalam dulu. Kamu juga perlu mengenali dengan siapa kamu berbicara, meskipun dia seorang ahli, dia adalah profesional, tapi dia juga manusia biasa. Jadi tetap ada kualitas yang perlu kamu kaji.
Jangan kamu langsung percaya begitu aja. Oke? So, sekarang kita tarik oracle advice. Ada advice apa untuk Aquarius di bulan Juli? Let yourself receive. Ya. Di sini aku merasakan yang tadi itu ya. Ketimbang kamu yang melakukan sesuatu, lebih baik kamu menerima aja. Jadi kalau kamu ingin curhat, justru dibalik. Biarkan orang lain curhat ke kamu. Kalau kamu ingin melakukan A, dibalik gitu ya. Kamu jeda sejenak, istirahat dulu. Karena di sini bukan saatnya untuk kamu melakukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh si orang yang bersifat ular ini. Nah, kalau kamunya diam ya, dalam arti ya menerima aja gitu ya. Kalaupun dia ngajak ribut ya kamu diam aja gitu ya, jangan terpancing. Terima aja gitu ya, dalam hati kamu berdoa dan istilahnya kalau ada kata-kata yang menyinggung atau yang jahat segala macam, kamu buang gitu ya energi itu dan minta perlindungan dari Tuhan, maka segala sesuatunya itu lambat laun akan berhenti dengan sendirinya. Jadi jangan diladeni lah, istilahnya seperti itu. Dan kamu akan mendapatkan karunia dengan seperti ya kalau kamu digosipin yang jelek-jelek, kan ada istilah itu sama saja mengurangi dosa-dosa kamu. Atau kalau kamu itu difitnah dan lain-lain, maka selain ya itu tadi gitu ya istilah bahwa akan mengurangi dosa, aku yakin orang yang teraniaya itu akan mendapatkan berkah atau akan mendapatkan pertolongan dan doanya itu akan cepat dikabulkan gitu ya. Jadi lebih baik banyak-banyak berdoa menghadapi energi di bulan Juli ini ya. Hindari interaksi yang terlalu intens dengan manusia, apalagi manusia bersifat ular. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.